Hai teman-teman. Hai. Kurang semangat nih. Lebih semangat lagi dong. Kita kan mau ibadah. Ulangi ya. Hai teman-teman. Hai. Ketemu lagi bersama Kak Samuel dan Roy. saat ini kita mau memulai ibadah P-Kids kita. Tapi sebelum itu kita mau membacakan peraturan dulu nih. Yang pertama, kita jangan lari-lari. Yang kedua apa, Elroy? Pakai baju yang rapi. Dan yang ketiga, kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat apa, Elroy? Siapkan alat tulis dan Alkitab. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikutin kakak berdoa ya, Elroy. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah P-Kids pada saat ini. Kiranya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Berkati ibadah ini supaya boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik bikin semuanya. Apa kabarnya? Siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Mari kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nyam, 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 nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Nyam, 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 nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Hey! Ho! Ha! Ho! Ha! Mari kita nyanyikan lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? dengan roti. Nyam, 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 nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Dengan erat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang masih
masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Siapa yang masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian, Ku Kan Terbang. Mari katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari lebih bersemangat lagi ya adik-adik untuk muji Tuhan. Amin. Kita akan pujian ini dari awal. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita adik-adik. Amin. Haleluya. Ku kan terbang. Siap-siap ya adik-adik. Kita akan terbang lagi. Tinggi di awan. Waduh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay! Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita fokus mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Haleluya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapakku datang. Bapakku
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas benar bahwa Tuhan itu baik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan. Kami berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Oh pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari katakan pagi hari, ku menyembah-Mu di setiap kondisi hidup kami. Kapanpun kami mau menyembah-Mu lewat setiap hidup kami, lewat apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan bagi-Mu, menjadi korban syukur bagi-Mu ya Tuhan. Atas kebaikan. Kita sembah Dia pada hari ini adik-adik. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih. Mari adik-adik, kita belajar dari saat ini untuk kita mengangkat tangan kita, untuk kita mengeluarkan kata-kata haleluya, amin, puji Tuhan, naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan, karena itu adalah korban syukur yang harum di hadapannya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia adik-adik. Haleluya. Oh kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Oh katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kami berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini, dan kami telah memuji-Mu, dan kami telah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami agar kami menjadi pendengar yang baik, dan firman-Mu yang kami dengarkan itu bisa tertanam di setiap hidup kami ya Bapa. Kami berikan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Masih dengan cerita seri dari Yusuf. Adik-adik P-Kids, minggu-minggu sebelumnya sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf kan? Ya, benar sekali. Cerita tentang perjalanan Yusuf. Nah, hari ini dengan tema tentang mengampuni, kita akan melihat bagaimana hati dari Yusuf. Adik-adik P-Kids yang berbahagia, yang diberkati, yang sangat penuh sukacita. Kakak mau bertanya dulu, masih ingat siapa ayah dari Yusuf? Siapa?
Benar sekali, tepuk tangan. Yakub. Terus, siapa ibu dari Yusuf? Kakak mau dengar siapa? Ayo siapa? Benar, tepuk tangan. Rahel. Satu ketika meninggallah Yakub. Sedih dong. Yusuf, kakak-kakaknya merasa kehilangan. Jadi saat bapaknya Yusuf akan dimakamkan, mereka berkumpul. Hati dari saudara-saudara Yusuf atau kakak-kakaknya mulai ketakutan, mulai gelisah. Apa sih yang terjadi? Mereka mulai ngobrol, mulai bercerita, mulai berbisik-bisik. Yusuf sudah pulang. Sekarang kakak mau tanya, apa yang saudara-saudara Yusuf takuti atau khawatirkan? Kita kembali ke cerita awal dari Yusuf. Nah adik-adik, Yusuf dan saudara-saudaranya adalah 12 anak laki-laki yang gagah, yang tampan. Anak dari Yakub dan Ibu Rahel. Tapi ini sangat berbeda. Coba lihat. Di gambar ini, Yusuf jadi spesial. Kenapa Yusuf jadi spesial? Ada yang tahu nggak? Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya. Dari bapak Yakub. Yusuf menjadi anak kesayangan. Berarti Yusuf ini anak yang baik. Apalagi? Ya, dengar-dengaran. Apalagi? Rajin, benar. Apalagi? Sungguh-sungguh. Yusuf jadi spesial. Jadi anak yang sangat disayang bapaknya. Sehingga satu ketika bapak Yakub datang. Om Yakub dengan ketampanannya, kegagahannya datang. Yusuf datang. Iya Pak, ini kamu papa berikan jubah yang baru, baju yang bagus. Wah, Yusuf sangat gembira. Yusuf sangat senang sekali. Bapaknya memberikan hadiah berupa jubah yang baru. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini kalau dikasih hadiah sedih atau nangis? Enggak ada. Kalau dikasih hadiah pasti sangat senang, sangat bersuka cita, bahkan gembira sekali. Yusuf gembira, tapi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf, saat melihat Yusuf sementara diberikan jubah yang baru, mulailah timbul dalam hati mereka. Ada yang, kok aku nggak dibelikan baju baru? Kok cuma Yusuf? Mungkin ada yang gini, kok Yusuf jadi anak yang dikasihi yang spesial? Mulai timbul apa? Kecemburuan. Mulai timbul rasa apa? Iri hati. Ya, kok begitu? Nah adik-adik, kakak-kakaknya Yusuf mulai merencanakan. Karena Yusuf yang sangat dikasihi, kakak-kakak mulai susun strategi. Mereka berunding, mereka ngumpul, mereka ngobrol. Bagaimana kalau kita singkirkan Yusuf? Biar Bapak Om Yakub akan mengasihi kakak-kakaknya. Mulai dalam hati mereka merencanakan kejahatan. Hal yang pertama mereka buat apa?
Mereka panggil si Yusuf, mereka panggil dan mereka mulai dengan niat yang jahat. Mereka membawa Yusuf ke dekat sumur. Dan mereka mulai beraksi. Mereka mengambil dia, mengikat dia, dan melemparkan ke dalam sumur yang kosong. Oh no. Sumur kering. Aduh, tulang-tulangnya itu sakit pasti ya. Ada di sini yang pernah masuk ke lubang sumur? Nggak ada lah, pasti kalian bilang kan, kakak nggak mungkin kalau masuk ke lubang sumur, pasti udah mati. Nah, untungnya Yusuf, dia masuk ke sumur yang kosong, kering, nggak ada air. Hatinya begitu sedih sekali. Kenapa ya? Tiba-tiba bukan cuma sampai di situ. Mereka melihat Yusuf belum mati. Hal yang berikutnya, mereka mengambil Yusuf dari sumur dan menjual dia menjadi seorang pembantu, menjadi seorang budak. Aduh, jahat sekali kakak-kakaknya menjual Yusuf. Kan Yusuf bukan barang. Yusuf dijual. Dan begitu sedih hati bapaknya. Adik-adik, ada nggak yang mau dijual? Pasti nggak mau kan? Karena hidup kita berharga bagi Tuhan. Jauh kisah ini terjadi. Dan Tuhan mengangkat Yusuf. Tuhan tahu Yusuf itu sabar. Tuhan tahu Yusuf itu sangat begitu kuat. Sekalipun kejahatan kakak-kakaknya begitu sangat jahat. Hati Yusuf sangat baik. Nah, adik-adik, kisah ini mengajarkan kita supaya apa? Seperti tema tadi, mengampuni. Dan terus ceritanya. Satu ketika kampung kakak-kakaknya, yaitu tanah Kanaan, mengalami kelaparan yang hebat. Miskin, gak ada makanan. Dan mereka mulai ingat. Aduh, kita mau makan apa? Gak ada ikan, gak ada daging, gak ada nasi, gak ada bahan makanan, gak ada gandum sama sekali. Mulai kelaparan. Mereka pergi ke Mesir. Dan di Mesir mereka menjumpai Yusuf yang udah menjadi gagah, menjadi pemimpin di Mesir, menjadi orang kepercayaan. Wow. Inilah hati dari Yusuf. Waktu Yusuf tahu mereka datang ke Mesir, Yusuf ajak, ayo kemari. Ayo datang. Yusuf beri makan. Bahkan Yusuf berkata, Yusuf mengampuni. Ada enggak yang baru dipukul sama temannya, dicabik rambutnya, diambil pulpennya, diambil apanya, bukunya, terus udah marah-marah? Ada? Enggak boleh gitu ya. Karena Yusuf, kita belajar. Apapun yang dilakukan orang kepada kita, kita enggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Tepuk tangan. Kita juga nggak boleh berlaku iri hati kepada orang lain. Yusuf udah dibawa ke dalam sumur kosong, dibuang. Bahkan Yusuf udah dijual jadi pembantu. Tapi waktu Yusuf Tuhan angkat, Yusuf tidak pernah benci kepada kakak-kakaknya. Jadi adik-adik, pertama, jangan menyimpan iri hati. Jangan menjadi orang yang cemburu. Tuhan gak suka loh. Jadi kalau ada kakak, adik kita, saudara kita diberikan hadiah, jangan terus kita cemburu, terus kita berbuat jahat. Kita pukulin, kita ambil hadiahnya. Gak boleh. Terus yang kedua, jangan kita membenci. Tahu nggak orang yang membenci teman siapa? Siapa?
Benar sekali, temannya iblis. Jadi kita nggak boleh membenci sesama. Yang ketiga, kita harus bertindak, berlaku yang baik kepada sesama. Cerita firman Tuhan ini kakak akhiri dengan SMA. S-nya apa? Sabar. Sabar, nggak boleh marah-marah, nggak boleh cemburuan, nggak boleh iri hati. Terus M-nya apa? M-nya mengasihi. Mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi teman-teman, mengasihi semuanya. Terus A-nya apa? Ampuni. Kalau ada yang berbuat jahat, kita nggak boleh membalas dengan berbuat jahat, tapi kita mengampuni. Kisah Yusuf, episode Yusuf hari ini mengajarkan kita untuk tetap mengasihi, mengampuni. Maka kita menjadi anak-anak yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya adik-adik Pikis menjadi adik-adik yang murah hatinya seperti Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Episode tentang cerita Yusuf telah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau Yusuf Tuhan anugerahkan hati yang mau mengampuni. Kami berdoa biar Tuhan Yesus anugerahkan bagi semua anak-anak Pikis untuk menjadi anak-anak yang mengasihi, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan menjadi anak-anak Pikis yang suka mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan tentang Yusuf. Tuhan taruh di hati kami seperti hati Tuhan Yesus yang begitu mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kuis berhadiah di akhir episode tentang seri Yusuf. Halo adik-adik, siapa yang mau hadiah? Nah, kita sudah mengikuti cerita seri tentang Yusuf. Baik episode pertama, episode kedua, bahkan episode ketiga dan keempat. Keempatnya yang kita baru dengarkan tadi. Nah, bagi adik-adik yang sering menulis, yang suka memperhatikan, ada kuis berhadiah. Caranya gimana? Caranya gampang sekali. Jadi, kuis yang pertama ini, adik-adik menjawab pertanyaannya, lalu ditulis dengan tulisan tangan di atas kertas, kemudian adik-adik foto pakai handphone, terserah mau difoto pakai apa aja bisa kok, yang penting jadi fotonya. Terus adik-adik kirim ke nomor WA di bawah ini, nomornya 0821 11 78 3348. Sekali lagi 0821 11 78 3348. Kiriman hasilnya nanti akan diumumkan lewat WA ke nomor adik-adik masing-masing. Jangan lupa batas pengirimannya sampai jam 3 sore. Hasilnya akan segera diumumkan, dan bagi yang menang dari hadiah ini, kita akan kirimkan hadiah ke rumah adik-adik masing-masing. Mau kan hadiahnya? Soalnya gampang. Pertama, tuliskan nama dari Bapak Yusuf. Terus ibunya Yusuf siapa? Terus nama dari kakak-kakaknya Yusuf. Yang 11 orang, 12 sama Yusuf. Yang laki-laki, tulis namanya. Terus kuis kedua, tuliskan semua judul dan tema dari seri Yusuf. Dari episode pertama,
episode kedua, episode ketiga, dan yang barusan episode keempat, tulis tema atau judulnya dan kirimkan ke nomor WA. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik di setiap akhir episode. Selamat belajar, selamat melakukan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan, tetap semangat. Yah, ibadah pikir kita udah selesai. Elroy seneng nggak? Seneng dong. Elroy diberkati nggak? Diberkati dong. Puji Tuhan. Teman-teman diberkati nggak? Puji Tuhan kalau teman-teman diberkati. Roy, bentar lagi kita mau Natal nih. Oh, Elroy suka hadiah nggak? suka dong. Elroy mau dapat hadiah nggak? Mau dong. Teman-teman mau nggak? Teman-teman mau nggak? Nah, semuanya dapat hadiah loh. Nah, buat teman-teman yang mau hadiah tambahan, selama ibadah P-Kids online berlangsung, teman-teman harus mencatat dan difoto, lalu dikirim ke mentor kalian masing-masing atau pembina kalian masing-masing. Elroy juga ya, kalau mau dapat hadiah tambahan, Oke. Elroy harus ngirim ke pembinanya Elroy. Seperti teman-teman kita yang berikut ini. Sampai di sini dulu ya ibadah P-Kids kita saat ini. Sampai jumpa di ibadah P-Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.